As-sa'idu bermula pemakaian debu. Wudu'ul muslimi adalah wuduknya seorang muslim. Wa in lam yajid, meskipun tidak menemukan siapa muslim al-ma'a terhadap air asyra sinina selama 10 tahun. Fa'ila wajada, ketika menemukan siapa muslim al-ma'a terhadap air, fal yattaqi, maka hendak bertakwa siapa muslim Allah, kepada Allah, wal yumissahu, dan hendak mempertemukan siapa muslim terhadap air, hendak mempertemukan siapa muslim terhadap air, basyarotahu, akan kulitnya muslim. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis siapa Al-Bazzaru, Imam Bazzar, wa sahhahu, dan menyebut sahih terhadap hadis, dan menyebut sahih terhadap hadis siapa Ibnul Qattan, Imam Ibnul Qattan. Lakin shawwaba, tetapi membenarkan siapa Ad-Daruqutniyu, Imam Ad-Daruqutni, irsalahu, akan mursalnya hadis. Ini apa, menurut Imam Ibnul Qattan hadis ini sahih, tapi menurut Imam Ad-Daruqutni hadis ini mursal. Mursal itu apa? Yakni hadis yang hadis yang memutus mata rantai, gitu. Hadis yang memutus, hadis yang memutus mata rantai. Artinya, semisal Nabi mengeluarkan sebuah hadis, Nabi berkata begini, ya. Kemudian sahabat mendengar perkataan Nabi. Kemudian tabi'in mendengar perkataan Nabi, mendengar perkataan sahabat. Kemudian tabi'in mendengar perkataan tabi'in, dan seterusnya. Itu namanya mata rantainya tidak terputus. Tapi kalau seandainya mata rantainya terputus, semisal tabi'in menyampaikan sebuah hadis, tapi langsung diriwayatkan dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Yang namanya tabi'in itu tidak bertemu dengan Nabi. Dia berbeda dengan masanya Nabi. Sehingga kalau seandainya ada tabi'in menyampaikan hadis Nabi, anin Nabi gitu ya, semisal tanpa menyebutkan an siapa dulu sahabat, maka itu namanya hadis mursal. Gitu. Jadi tidak ada penyebutan sahabat, itu namanya mursal. Atau salah satu sanadnya terputus, itu namanya mursal. Dan hadis ini memberi sebuah gambaran bahwa pemakaian debu dalam kurung tayamum itu hukumnya sama dengan wudhunya seorang muslim. Artinya kalau seandainya seorang muslim pengen sholat dan dia tidak menemukan air, maka dia diperbolehkan menggunakan debu untuk digunakan tayamum. Dan nanti setelah tayamum dia diperbolehkan untuk melakukan sholat, sebagaimana seorang muslim yang menemukan air, dia berwudu lalu sholat, begitu.
meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. 10 tahun tidak ada air, maka nanti sebelum sholat, sebelum melakukan hal-hal yang perlu suci dari hadas, dia cukup untuk tayamum, begitu ya. Ini tidak ada pertanyaan lalu minumnya bagaimana. Itu bukan pertanyaan yang berkelas ya. Maksudnya nanti dalam hukum tayamum, dalam bab fikih, ketika kita punya air, semisal 1 botol, dan itu buat persiapan minum, maka itu diibaratkan ketiadaan air. Artinya yang didahulukan adalah air itu untuk diminum. Kalau seandainya untuk diminum masih sisa, maka baru untuk wudu. Tapi seandainya hanya cukup untuk minum, nah berarti ini diilustrasikan dia tidak menemukan air karena airnya sedikit, begitu. Kemudian kalau seandainya menemukan air, maksudnya setelah tayamum kemudian menemukan air, maka hendaknya dia berwudu atau mandi gitu ya. Artinya ini sebenarnya ada 2 pendapat ya. Contoh semisal waktu zuhur jam 12, waktu asar jam 3. Kalau seandainya jam 1 tidak ada air, kemudian kita tayamum dan melakukan sholat, setelah sholat kita menemukan air, lalu bagaimana? Ini ada pendapat yang mengatakan diulang lagi wudunya, terus sholat kembali, karena sholat yang pertama dihukumi hanya sekedar menggugurkan bahasanya khitab, tidak sampai menggugurkan kewajiban gitu. Itu satu pendapat. Tapi kalau menurut kitab-kitab fikih Imam Syafi'iyah, bahwa kalau seandainya kita tayamum karena tidak ada air, kemudian kita melakukan sholat, dan ketika menemukan air, maka dilihat dulu, maksudnya kita menemukan air itu pada saat kapan. Kalau sholatnya sudah selesai ya, baru kita menemukan air, maka dilihat tempatnya itu umum ada air atau tidak. Seandainya tempat dia umum ada air, berarti wudu lagi, kemudian sholatnya diulangi, begitu. Tapi seandainya tempatnya jarang ada air dan kita menemukan air setelah sholat dengan memakai tayamum, maka itu tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi sholatnya, tidak perlu kita wudu dengan air yang baru kita temukan. Gitu. Itu permasalahan kalau seandainya setelah sholat. Kalau seandainya sebelum sholat, ya, maka kita wajib memakai air, berwudu lalu sholat. Kita tidak boleh tayamum karena ada air. Nah, batasan sebelum sholat itu adalah ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di saat kita mengucapkan roh dari Allahu Akbar, kok ternyata kita menemukan air, oh berarti itu belum masuk sholat. Tapi kalau sudah melebihi atau setelah kita Allahu Akbar melihat air, berarti hukumnya sama seperti setelah sholat. Artinya kalau seandainya di tempat yang jarang ada air, maka tidak perlu kita wudu kemudian sholat, tapi lanjut saja. Tapi seandainya tempatnya sering ada air, maka kita perlu membatalkan sholat dan wudu lalu sholat, begitu. Itu rincian dalam kitab fikihnya begitu. Fikih yang mainstream dari mazhab Syafi'iyah maksudnya. Kemudian Wali Tirmidzi, dan itu milik Imam At-Tirmidzi,
An Abi Dzarrin, dari Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar. Nahwuhu bermula sesamanya hadis, wa sahhahahu dan menyebut sahih siapa At-Tirmidzi terhadap hadis, dan menyebut sahih siapa At-Tirmidzi terhadap hadis. Abu Dzar itu adalah orang pertama yang menghormati Nabi dengan penghormatan Islam. Mungkin assalamualaikum ya, mungkin begitu. Orang yang pertama yang mengucapkan assalamualaikum kepada Nabi. Dan beliau Abu Dzar itu adalah orang kelima yang masuk Islam. Nah, orang kelima yang masuk Islam, sehingga beliau dijuluki as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam awal-awal. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Abi Sa'id, kharaja keluar siapa rojulani dua laki-laki, fi safarin dalam perjalanan, walaisa dan tidak ada itu ma'ahuma beserta rojulani apa ma'un air, fahadorot kemudian hadir apa as-sholatu waktu sholat, fatayamama kemudian tayamum siapa rojulani, so'idan dengan memakai debu, so'idan dengan memakai debu, thayyiban yang suci, fasolaya kemudian sholat siapa rojulani, summa wajada kemudian menemukan siapa rojulani, al-ma'a terhadap air, fil wakti dalam ruang lingkup waktu sholat, fil wakti dalam ruang lingkup waktu sholat, fa'ada kemudian mengulangi siapa ahaduhuma salah satu rojulani, as-sholata terhadap sholatnya, wal wudu'a dan wuduknya, walam yu'id dan tidak mengulangi siapa al-akharu laki-laki yang lain, summa ataya kemudian mendatangi siapa rojulani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasul, fadzakaro kemudian menceritakan siapa rojulani zalika akan hal tersebut, lahu kepada Rasul, faqala kemudian bersabda siapa Rasul, lilladzi kepada seseorang, lam yu'id yang tidak mengulangi siapa alladzi, asobeta benar siapa kamu, atau mengenai siapa kamu, as-sunnata terhadap sunnah, wa ajza'atka
dan mencukupi terhadap kamu. Apa sholatuka, sholatmu? Waqala, dan bersabda siapa Rasul, lil akhori, pada laki-laki yang satunya, laka itu bagi kamu, al ajru, bermula pahala, marrotaini, 2 kali lipat. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam An-Nasai. Ini singkat cerita, ada 2 laki-laki muslim melakukan perjalanan. Tahu sendiri di Arab itu padang pasir, sehingga di sana jarang ada air. Ya, mereka berdua melakukan perjalanan dan tidak menemukan air. Kemudian waktu sholat tiba. Akhirnya keduanya tayamum dengan menggunakan debu dan sholat. Setelah sholat, mereka menemukan air, dan dalam waktu itu, maksudnya masih dalam ruang lingkup waktu sholat, ya. Semisal mereka sholat zuhur, tayamum dulu, kemudian sholat zuhur. Setelah sholatnya selesai, masih dalam waktu zuhur, mereka menemukan air. Tapi setelah sholat, ya, setelah sholat menemukan air, tapi masih dalam waktu zuhur. Kemudian salah satu dari mereka mengulangi sholatnya besertaan dengan wudhu dengan air yang ditemukan. Kalau yang satunya dia tidak wudhu dan tidak mengulangi sholatnya, ya. Kasusnya begitu. Setelah sholat menemukan air, kemudian yang satu wudhu dan mengulangi sholatnya, yang satu tidak wudhu dan tidak mengulangi sholatnya. Kemudian keduanya datang kepada Nabi dan melaporkan kejadian yang mereka alami. Akhirnya Nabi berkata kepada laki-laki yang tidak mengulangi sholatnya, kata Nabi, asobata sunnata wa ajza'atka sholatuka. Kamu sesuai dengan syariat, dan sholat kamu dengan tayamum itu sudah cukup. Artinya kamu benar, tidak mengulangi sholat, benar. Dan Nabi berkata kepada yang satunya lagi yang mengulangi sholatnya beserta wudhu, lakal ajru marrotaini, kamu berhak mendapatkan 2 pahala. 2 pahala sholat. Pahala pertama itu adalah sholat dengan tayamum, pahala yang kedua adalah sholat dengan wudhu. Begitu. Artinya Nabi itu proporsional gitu ya. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, beliau menjawab dengan jawaban yang menghibur, yang menenangkan gitu. Tidak membuat berat. Ya, seperti yang sering disampaikan, ada hadis tentang ayul amali afdolu, amal apa yang paling baik. Nabi jawabnya beda, tergantung siapa orangnya. Kalau orangnya adalah orang yang durhaka kepada orang tua, Nabi berkata birrul walidaini, amal yang paling baik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tapi seandainya yang bertanya adalah orang yang malas berjihad, ya, maka Nabi akan menjawab al-jihadu fisabilillah, jihad membela agama Allah. Kalau yang bertanya adalah orang yang malas sholat, atau dia sering mengulur-ngulur sholat sampai keluar waktu, maka Nabi akan berkata
as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Nah, itu disesuaikan dengan penanyanya siapa. Atau Sayyidah Aisyah itu pernah ngomong kepada Sayyidah Fatimah ya. Sayyidah Aisyah istri Rasul pernah ngomong kepada Sayyidah Fatimah, putri Nabi yang tercinta. Kata Sayyidah Aisyah, saya lebih baik dari ibu kamu. Saya lebih baik dari ibunya Sayyidah Fatimah, yakni Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena saya dinikahi Nabi dalam kondisi saya masih perawan. Sedangkan Khadijah dinikahi Nabi dalam kondisi Sayyidah Khadijah sudah janda. Sehingga saya lebih baik dari Khadijah, dari ibunya Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah merasa sakit hatinya ya, karena ibunya dibanding-bandingkan. Akhirnya Sayyidah Fatimah lapor kepada Nabi, ayah, Sayyidah Aisyah ngomong begini kepada saya. Terus Nabi menghibur Sayyidah Fatimah dengan cara ucapkan kepada Sayyidah Aisyah bahwa ibu kamu lebih baik dari dia. Ibu kamu lebih baik dari Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena ibu kamu pada saat menikahi saya dalam kondisi masih perjaka. Sedangkan ketika Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi, kondisi Nabi sudah duda. Begitu. Sehingga ya itu benar, maksudnya cuma cara menghibur orang yang bertanya itu bagaimana. Nabi itu paling pintar cara menghibur orang yang bertanya. Sama dalam hal ini pun begitu. Artinya yang mengulangi sholatnya ya tenang, yang tidak mengulangi sholatnya juga tenang. Ya sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu datang untuk membuat tenang orang-orang yang ada di dalamnya, begitu. Kemudian wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qoulihi, dalam firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum mardo aw ala safarin, yakni ayat wa in kuntum mardo aw, jika kalian sakit atau dalam perjalanan. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, idza kanat, ketika ada, itu birrojuli, dalam diri seorang laki-laki, apa aljirohatu, luka, fi sabilillahi, karena berjihad membela agama Allah, wal kuruhu, dan beberapa bengkak lebam, fayujnibu, kemudian junub siapa ar-rajul, fayakhofu, kemudian khawatir siapa rajul, an yamuta, akan mati siapa rajul, inil tasala, jika mandi siapa rajul, tayammama, maka tayamum siapa rajul, rawahu, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ad-Daruqutni, Imam Ad-Daruqutni, mauqufan, halnya hadis mauquf, wa rafa'ahu, dan menyebut marfu' terhadap hadis, dan menyebut marfu' terhadap hadis
Siapa Al-Bazzar? Imam Al-Bazzar. Wa sahhahahu, dan menyebut sahih terhadap hadis. Siapa? Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Wal Hakim, dan Imam Hakim. Imam Ad-Darqutni ini meriwayatkan hadis ini mauquf, seperti yang tadi ya. Mauquf itu adalah bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Tapi menurut Imam Al-Bazzar, hadis ini adalah marfu'. Marfu' itu ini adalah hadis Nabi. Bahwa tentang ayat wa'id kuntum mardu aw ala safarin, jika kalian sakit atau dalam perjalanan, maksudnya begini, kata sesuai dengan ini ya pendapat, kalau menurut Imam Ad-Darqutni berarti ini adalah ucapan Ibnu Abbas, tapi kalau menurut Imam Al-Bazzar ini adalah ucapan Nabi, karena ini adalah marfu'. Menurut Imam Ad-Darqutni ini mauquf. Ketika seorang laki-laki memiliki luka, kemudian dia junub dan dia khawatir kalau seandainya mandi terkena air gitu ya, dia akan mati. Dia khawatir mati seandainya menggunakan air, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Nah, begitu. Sebab tayamum atau uzur yang memperbolehkan tayamum itu ada dua. Yang pertama adalah ketiadaan air, yang nomor dua adalah sakit. Ya, sakit itu juga memperbolehkan tayamum dan macam-macam. Kalau dalam redaksi hadis ini kan ada seorang laki-laki memiliki luka, kemudian dia junub, kemudian dia khawatir mati, ya, khawatir mati. Kalau menurut secara teks hadis, ada ulama yang mengatakan bahwa yang memperbolehkan tayamum itu hanya sekedar sakit yang apabila menggunakan air takut mati. Seandainya tidak takut mati, artinya tidak sampai mati itu ketakutannya, maka itu tidak diperbolehkan untuk tayamum. Tapi kalau yang ada di kitab-kitab fikih kita yang pelajari itu kan, yang penting ada kekhawatiran muncul bahaya. Artinya begini, semisal kita sedang sakit, seandainya kita terkena air, wudhu atau mandi, maka kita khawatir sakit kita tidak sembuh-sembuh, atau sakit kita bertambah parah, atau kita khawatir mati. Nah, itu semua memperbolehkan seseorang yang sakit untuk tayamum, begitu. Ya, kalau seandainya sakit atau tidak menemukan air, maka diperbolehkan tayamum. Kenapa di sini disebutkan dalam ayat wa in kuntum mardu aw ala safari, jika kalian sakit atau dalam perjalanan? Maksudnya dalam perjalanan itu bukan kita dalam perjalanan gitu ya, tapi maksudnya karena di jalan itu sering kali tidak menemukan air, maka yang diungkapkan adalah hal yang sering terjadi. Tapi yang dijadikan hukum sebenarnya bukan dalam perjalanan, tapi ketika tidak ada air, entah itu dalam perjalanan atau ketika tidak dalam perjalanan. Gitu. Hanya sekedar keumuman saja gitu, menyebutkan safar itu hanya sekedar keumuman. Kemudian wa aliin alaihi salamu, diriwayatkan dari sahabat Ali alaihi salam. Ini biasanya karramallahu wajhah ya.
Qala berkata siapa Ali, intasarot pecah atau retak apa ihda zandaya, salah satu dua pergelangan tanganku, salah satu dari dua pergelangan tanganku. Fasa'altu, kemudian bertanya siapa aku, Rasulullahi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaroni, kemudian memerintahkan siapa Rasul terhadapku, an amsaha, agar mengusap siapa aku, alal jabairi, atas perban-perban. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah, bisanadin dengan sanad, wahin yang lemah, jiddan dengan nyata, jiddan dengan nyata. Ini riwayat Imam Ibnu Majah dan sanadnya itu sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena hadis ini merupakan riwayat dari Amrin ibnu Khalid al-Wasiti, dan beliau menurut para ulama adalah pembohong, kadzdzab gitu. Sehingga hadis ini divonis sebagai hadis yang sangat lemah karena salah satu rawinya adalah Amrun bin Khalid al-Wasiti yang merupakan pembohong. Ini kata ulama. Kemudian itu kalau beberapa komentar dari ulama ya, salah satunya Imam An-Nawawi mengatakan bahwa seluruh ahli hadis itu bersepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, komentar dari Imam Asy-Syafi'i, seandainya saya tahu bahwa hadis ini adalah hadis musnad, maka saya akan berfatwa dengan memakai hadis ini. Tapi sayangnya hadis ini bukan hadis yang musnad. Musnad itu lawan dari mursal, ya. Kalau mursal itu terpotong salah satu rawinya, kalau musnad komplit rawinya dari bawah sampai atas. Dan ya bukan mauquf juga dan seterusnya, bukan mu'addol, bukan apalagi mu'allaq dan seterusnya itu di kitab Mustalahul Hadis. Dan Imam Asy-Syafi'i berkomentar, wa hadza mimma astahiru fihi, ini adalah salah satu hadis yang saya istikharah kepada Allah dalam menentukan hadis ini gitu. Karena memang ulama itu kalau seandainya untuk menentukan kebenaran, seperti dalam pelajaran ta'lim muta'alim, mereka istikharah terlebih dahulu. Mereka meminta petunjuk kepada Allah terlebih dahulu. Nah, ini buktinya Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan hadis ini beristikharah dulu kepada Allah, apakah ini hadis sahih, apakah bukan. Oh, ternyata setelah istikharah ini bukan hadis sahih. Begitu. Muncul jawaban gitu maksudnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu fir rajuli, dalam masalah seorang laki-laki, allazi yakni rajul syujja, yang dilukai siapa allazi, faultasala, kemudian mandi siapa allazi, famata, kemudian mati siapa allazi, innama kana, sesungguhnya ada apa keadaan, itu yakfihi, mencukupi terhadap allazi, apa an yatayammama, untuk
tayamum siapa alladzi, wa yasiba dan mengikat siapa alladzi, ala jurhihi atas lukanya alladzi, khirqatan dengan kain, summa yamsahu kemudian mengusap siapa alladzi, alaiha atas khirqah kain, alaiha atas khirqah kain, wa yasilu dan membasuh siapa alladzi, sa'iro jasadihi terhadap anggota jasadnya yang lain. Rawahu meriwayatkan terhadap hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, bisanadin dengan sanad, fihi yang itu di dalam sanad, du'fun bermula kelemahan, wa fihi dan itu dalam hadis, ikhtilafun bermula perbedaan, ala rawihi atas para rawinya hadis. Laki-laki, kemudian dia ada seorang laki-laki, dia kepalanya terluka dan dia memiliki memiliki hadas besar, kemudian dia mandi dan setelah mandi dia mati. Nah, Nabi bersabda, sungguh dia sebenarnya cukup untuk tayamum dan mengikat lukanya, kemudian ikatan itu atau perban itu nanti diusap dengan air dan bagian tubuh yang lain tinggal dibasuh. Nah, ini ada riwayat dari Imam Abu Dawud ya. Itu di situ bacanya Abu Dawud, panjang, seharusnya panjang. Cuman tulisannya tidak ada wawu yang kedua. Karena wawunya kemana? Dicuri si Amrin. Dicuri si Amrun. Kenapa hadis ini lemah? Kemudian wafihi ikhtilafun ala rawihi, itu maksudnya ada perbedaan rawi ya. Jadi Zubair bin Khuraim itu meriwayatkan hadis ini dari Ato, dan Ato meriwayatkan hadis ini dari sahabat Jabir ya. Zubair bin Khuraim dari Ato dari Jabir. Kemudian dalam riwayat lain Imam Al-Auza'i dari Ato dari Ibnu Abbas. Jadi kalau dari jalur Zubair bin Khuraim itu lewat Ato, kemudian kemudian Jabir. Tapi kalau jalur riwayat Imam Al-Auza'i itu dari Ato dan dari Ibnu Abbas. Sehingga ini divonis ikhtilaf. Ikhtilaf itu maksudnya Ato ini dapatnya dari Ibnu Abbas atau dari Jabir. Nah, itu nanti ikhtilaf sini. Jadi ringkasan cerita dari hadis ini itu kaum muslim melakukan perjalanan, kemudian salah satu dari mereka ada yang tertimpa batu, kepalanya tertimpa batu sehingga kepalanya terluka dan dia junub. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah saya boleh untuk tayamum? Kemudian sahabat-sahabat yang lain menjawab,
saya tidak tahu akan rukhsah untuk kamu, dan kamu bisa untuk mempergunakan air. Artinya dia yang terluka bertanya kepada sahabat agar dijelaskan hukum yang lebih ringan daripada menggunakan air. Tapi ternyata sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabatnya dia itu tidak menganjurkan untuk tayamum, tapi justru memerintahkan untuk tetap menggunakan air. Begitu. Akhirnya dia mandi dan mati. Lalu diceritakan kabar ini kepada Rasul, dan Rasul berkata, qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki tersebut, maka Allah akan membunuh mereka. Ala sa'alu illam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu hukumnya? Kritik Nabi kepada orang-orang yang tidak tahu hukum tapi memberi jawaban. Kenapa kalian tidak bertanya? Kenapa mereka tidak bertanya di saat mereka tidak tahu hukumnya bagaimana? Fa'in nama syifa'ul ayyi as-su'alu. Karena obat dari kebingungan, obat dari ketidaktahuan adalah soal, bertanya. Setelah itu Nabi ngomong, inna makana yang fi ayat tayammum. Sungguh dia sebenarnya cukup untuk melakukan tayamum. Jadi nanti kalau dalam fikih itu semisal kita memiliki luka di tangan, semisal ya, kita memiliki luka di tangan yang seandainya terkena air, kita khawatir luka tersebut tidak kunjung sembuh atau bertambah parah atau mengakibatkan kita mati. Ya. Nah, ini dilihat dulu. Seandainya lukanya itu tidak ditutup dengan perban, maka kewajiban kita adalah satu, tayamum. Kedua adalah membasuh anggota yang sehat, anggota yang normal, yang tidak ada lukanya. Begitu. Seandainya wudhu, contoh lukanya ada di tangan, maka kita wudhu terlebih dahulu. Maksudnya niat, kemudian membasuh wajah, kemudian setelah membasuh wajah kan rukun yang selanjutnya adalah membasuh tangan. Lah itu tinggal kita pilih, kita pengen tayamum terlebih dahulu. Tayamum itu ya dari mulai menempelkan tangan ke tanah, kemudian mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Nanti setelah tayamum, ini lukanya itu jangan ikut diusap dengan pakai debu, tapi cukup ditaburkan sebisanya aja gitu. Tidak perlu semuanya kena. Ya. Kemudian setelah tayamum, baru kita membasuh tangan, melanjutkan wudhu kita. Atau dibalik nggak apa-apa, wudhu dulu, maksudnya membasuh tangan dulu, setelah membasuh tangan baru tayamum. Nah, tayamum ini sebagai pengganti dari pembasuhan anggota yang terluka. Begitu. Nanti ketika kita membasuh tangan, kita kan khawatir kalau seandainya terkena air dia lukanya semakin parah. Berarti lukanya jangan sampai kena air. Dan untuk menggantikan anggota luka yang tidak terkena air, maka dengan tayamum. Begitu. Kemudian lanjut di pengusapan rambut dan pembasuhan kaki. Itu kalau seandainya tidak ada perban, ya, lukanya tidak ditutupi dengan perban. Kemudian dua, ya, berarti kewajibannya seandainya lukanya tidak ditutupi perban adalah pertama tayamum untuk menggantikan pembasuhan anggota yang terluka. Kedua, membasuh anggota-anggota yang sehat. Kemudian kalau seandainya kasusnya adalah luka kita ditutup dengan perban, maka kewajibannya jadi 3. Pertama adalah tayamum,
Ya. Kedua adalah mengusap perban. Yang terakhir adalah membasuh bagian yang sehat. Semisal di tangan kita ada luka, kemudian kita pasang perban. Yang namanya perban itu kan mesti mengambil bagian tubuh yang sehat kan, untuk melekatkan perban itu. Nah, caranya semisal di tangan lukanya, berarti normal ya, pembasuhan pembasuhan wajah. Rukun wudu yang pertama itu pembasuhan wajah. Kemudian ketika pembasuhan tangan itu bisa kita dengan tayamum dulu atau membasuh dulu. Kalau seandainya tayamum dulu berarti setelah membasuh luka kemudian kita tayamum ya, normal sampai akhir, kecuali bagian perban. Kalau bagian perban tidak perlu diberi debu, begitu. Untuk yang bagian perban itu nanti diusap dengan air. Nah, diusap dengan air seperti halnya kita mengusap rambut kepala. Mengusap, kemudian kita basuh anggota yang sehat, begitu. Ya, kalau seandainya luka tidak ditutup dengan perban, maka kewajibannya dua. Pertama tayamum sebagai ganti dari pembasuhan atau pengusapan anggota yang luka. Yang nomor dua adalah membasuh anggota yang sehat. Kalau seandainya memakai perban, maka kewajibannya tiga. Pertama adalah tayamum, kedua adalah mengusap perban, yang ketiga adalah membasuh anggota yang sehat. Kalau seandainya lukanya dua, semisal di wajah dan di tangan, berarti ketika ini ya caranya berarti kita tayamum dulu. Tayamum sampai selesai. Nah, tayamum pertama itu sebagai ganti dari pembasuhan anggota yang terluka dari wajah. Setelah tayamum, kemudian kita basuh wajah kita yang selain luka itu, ya. Kemudian setelah membasuh wajah, kita tayamum lagi sebagai ganti dari pembasuhan tangan yang terluka. Setelah tayamum, baru kita basuh tangan. Ya jelasnya selain luka, karena lukanya jangan sampai terkena air. Gitu. Kalau lukanya terkena air, ya udah nggak usah tayamum berarti, maksudnya begitu. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ibnu Abbas, minas sunnati itu bagian dari sunnah, dari syariat ya. Maksudnya sunnah itu syariat Islam. An la yusolliya, bermula tidak sholat. Siapa ar-rajulu, laki-laki, bit tayamumi, dengan tayamum, illa sholatan, kecuali sholat, wahidatan, yang satu, summa yatayammamu, kemudian tayamum siapa rajul, lissolati, untuk sholat, al-ukhra, yang lain, rawahu, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ad-Daraqutni, Imam Ad-Daraqutni, bi isnadin, dengan sanad dhaifin, yang lemah, jiddan, dengan nyata. Kenapa hadis ini sangat lemah? Karena hadis ini salah satu rawinya adalah Al-Hasan bin Aimarah. Ini nanti dalam
syariat Islam, seandainya kita tayamum, maka hanya diperbolehkan untuk melaksanakan satu sholat gitu ya. Tayamum di waktu zuhur, maka kita hanya diperbolehkan melakukan sholat zuhur. Kalau seandainya masuk waktu asar dan kita pengen sholat asar, ya harus tayamum lagi, dan seterusnya begitu. Jadi ada 3 tingkat. Niat dalam tayamum itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah fardu, yang kedua adalah sunnah, yang terakhir adalah di bawah sunnah, atau bisa dikatakan sunnah mutlak gitu ya. Seperti sholat jenazah, kemudian mempersilahkan istri, mempersilahkan suami, maksudnya untuk berhubungan badan itu, berhubungan suami istri. Kalau seandainya semisal kita niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahi sholatil fardi, maka kita boleh untuk sholat fardu. Setelah sholat fardu, kita boleh untuk melaksanakan sunnah-sunnah sholat, atau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang butuh terhadap wudhu. Gitu ya. Kalau kita niatnya fardu, maka 2 tingkat yang di bawah fardu berupa sunnah dan di bawah sunnah itu boleh untuk dilakukan sekaligus. Tapi seandainya ketika kita niat tayamumnya itu adalah untuk melaksanakan kesunahan, semisal nawaitu tayamuma listibahi sunnah, niatnya begitu, maka dengan tayamum itu kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkara fardu. Kita hanya diperbolehkan melakukan perkara sunnah atau yang di bawah sunnah, seperti mempersilahkan suami untuk berhubungan gitu. Nah, yang terakhir, seandainya contoh kita niat nawaitut tayamuma litahliliz zauji, semisal. Jadi perempuan itu kalau seandainya seorang istri ya, seorang istri kalau seandainya dia haid, kemudian darah haidnya berhenti ya, dan dia pengen berhubungan dengan suaminya, syaratnya adalah dia harus bersuci terlebih dahulu, harus mandi besar dulu gitu. Kalau seandainya belum mandi besar, maka haram hukumnya melakukan hubungan dengan suami. Nah, kalau seandainya tidak ada air, maka otomatis dia tayamum. Dan semisal dia niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatil fardi, maka dengan tayamum itu dia bisa sholat fardu, bisa juga sunnah sekaligus, bisa juga berhubungan dengan suami. Tapi seandainya dia niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati tahliliz zauji gitu ya, semisal, maka dia tidak boleh melakukan sholat fardu, juga tidak boleh melakukan sholat sunnah. Hanya taraf yang di bawah sunnah dan di bawah fardu, yakni tahliluz zauji, yang hanya diperbolehkan. Sehingga nanti kasusnya kalau seandainya disamakan dengan sholat, semisal istri ya sudah berhubungan dengan suami, sedang berhubungan dengan suami, kemudian dia melihat air, dia menemukan air, hujan gitu semisal, maka dia wajib untuk menghentikan, begini. Tapi sebaliknya, seandainya yang melihat air itu adalah suami, si istri tidak melihat air, maka ya suami udah diam. Kalau pengen enak maksudnya ya udah diam. Tapi kalau pengen benar, ya sama lah, diam juga benar. Tapi kalau pengen lebih benar, ya beritahu si istri, udah sana kamu mandi dulu, itu udah ada air. Gitu.
55. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina